Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat datang di diskusi kita hari ini. Baiklah Bapak-Bapak, mungkin hari ini kita akan ngobrolnya lebih santai tapi tetap berbobot dan ada isinya. Mungkin hari ini kita akan mengobrol sedikit tentang smart governance di dunia akademik. Nah, eh, yang tak saya tahu itu kampus hari ini kan tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tapi juga harus cepat, transparan, dan adaptif, terutama di era digital sekarang ini. Nah, kita akan mulai dari praktik yang baiknya dulu nih, yang sudah berjalan sejauh ini. Lalu nanti kita akan merefleksikan apa saja yang masih perlu kita benahi, khususnya di lingkungan kita, yaitu Universitas Jambi. Baiklah, mungkin mulai dari Bapak Bayu dulu. Boleh Bapak ceritakan sedikit praktik baik apa yang sudah terlihat di lingkungan kita ini, khususnya di Universitas Jambi? Baik, Dr. Widya, saya ingin coba lebih merefleksikan terkait digitalisasi layanan akademik ya. Seperti di Unja kita, saya lihat kita udah mengimplementasikan layanan akademik yang digital seperti KRS online, kemudian juga untuk input nilai, absensi, dan juga akses informasi akademik itu udah secara digital. Ini adalah salah satu praktek baiknya ya. Nah, ini sangat membantu kita karena pastinya akan menjadi layanan ini jadi lebih cepat, kemudian juga lebih transparan, dan juga kita tidak lagi banyak tergantung pada proses-proses manual. Nah, ini menurut saya adalah fondasi penting untuk kita di Universitas Jambi menuju smart governance. Mungkin sementara itu dulu dari saya, Mbak Lydia. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa ceritakan juga Bapak Nofrival hal yang udah terlihat nih di lingkungan kita apa saja. Baik, terima kasih Bu Widya. Ya, beberapa unit di Unja sudah mulai memanfaatkan data untuk melihat progres mahasiswa seperti IPK dan masa studi. Ini penting karena kita mulai bergerak dari keputusan berbasis asumsi menuju keputusan berbasis data. Seperti itu Bu Widya. Baik Pak, berarti lebih ke sudah terlihat progres-progres mahasiswanya Pak ya, seperti dari IPK sama masa studinya ya Pak ya. Kalau untuk Pak Teguh sendiri, yang udah terlihat sejauh ini apa? Kalau saya dari Universitas Jambi, alhamdulillahnya sudah ada beberapa platform yang udah digunakan itu secara gratis bagi dosen untuk menyebarkan kayak Zoom, platform digital lainnya untuk menilai nilai baru mata kuliah ada di Simpek. Itu digunakan lebih fleksibel dan komunikasi lebih cepat, baru pekerjaan bisa dilakukan di berbagai tempat. Seperti saat kita pada work from home, itu bisa digunakan sampai 24 jam dan kapanpun dimanapun kita bisa gunakan. Dan juga dilihat sisi lain, untuk mahasiswa itu lebih tidak harus ke kampus, itu mendukung kita untuk pada masa sekarang kayak gitu. Oke. Baik ya Pak, ya mungkin banyak sekali praktik baik yang sudah terlihat di lingkungan Universitas Jambi. Kalau kita lihat, mungkin praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di jalur yang tepat. Namun di sisi lain, tentu masih banyak atau ada beberapa hal yang harus kita perbaikin. Nah, mungkin kita lanjut ke refleksi dari Pak Bayu, apa tantangan yang masih ada saat ini? Ya, mungkin yang terasa ya, yang apa namanya kita rasakan beberapa waktu terakhir yang cukup krusial, mungkin ya secara sistem sudah ada, sudah cukup baik secara online. Nah, sepertinya dari sisi infrastrukturnya nih, nah jaringannya sepertinya masih belum belum begitu proper. Nah, kita juga masih sering menghadapi kendala jaringan, misalnya lemot gitu kan, kadang down. Nah, ini cukup terasa beberapa kali gitu selama kita jadi dosen ini. Contohnya kadang-kadang presensi nggak bisa gitu. Nah, ini pasti kendala kendala infrastruktur, jaringan dan lain-lainnya.
selain presensi, penggunaan siakat, kadang akses layanan akademik itu jadi terkendala karena infrastrukturnya masih belum begitu menyeimbangi. Nah, karena kan banyak nih kita berapa sekian ribu dosen, sekian puluh ribu mahasiswa mengakses dalam satu waktu. eh, Ya kadang kendala teknis lemot, kadang down. Nah, itu jadi kendala. Nah, jadi selain sistem, menurut saya infrastruktur juga harus lebih diperkuat dari sisi infrastruktur ini. Begitu, Dr. Widya. Oke, Pak. Jawabannya sangat bagus sekali. Berarti lebih ke jaringannya, Pak ya, sehingga mengganggu akses kita tuh jadi agak terhambat. Nah, Ya, kalau untuk Bapak Rival sendiri bagaimana? Baik, saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Bayu sebelumnya. Ya, meskipun sudah digital, beberapa sistem masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Data tidak terhubung, pekerjaan jadi berulang, dan keputusan belum berbasis data yang utuh. Ini tantangan utama ke depan. Bagaimana kita bisa benar-benar terintegrasi. Seperti itu, Bu Widya. Terima kasih jawabannya Pak Nofrival. Mungkin dari Pak Tengku, Oke, apa tantangan yang ada? oke, terima kasih Bu. Mungkin kalau untuk tantangan kita itu adalah kurang standarisasi layanan antar unit. Biasanya itu setiap fakultas itu berbeda jalurnya. Yang akibatnya proses tidak konsisten, mahasiswa harus menyelesaikan di banyak tempat dan sulit untuk integritas. Contohnya, kebingungan pada penggunaan layanan. Mahasiswa atau dosen harus menyesuaikan diri dengan prosedur yang berbeda di tiap unit. Misalnya seperti kita di Unja ini tidak ada pengarahan untuk, ya dibilang tidak ada pengarahan pada saat kita awal. Masih bagi dosen baru dan juga mahasiswa baru untuk apa sih di layanan-layanan yang terdapat di Unja. Kayak gitu. Baru kalau untuk tidak konsisten kualitas layanan seperti juga dibilang Pak Bayu, itu beberapa jaringan tidak standarisasinya dan bisa membuat absensi tertunda dan lainnya. Seperti itu, Ibu. Mungkin ke depannya bisa diseragamkan agar lebih efisien ya Pak ya. Nah, dari diskusi ini kan kita lihat nih kita sudah mempunyai fondasi, tapi masih ada beberapa tantangan. Nah, mungkin dari Pak Bayu sendiri, bagaimana sih peran dari Smart ASN ini? Oke, Smart ASN ini saya pikir harus jadi penggerak perubahan ya. Eh, Misalnya mulai dari menggunakan data yang proper dan juga semua berbasiskan data dan juga kita sebagai tenaga pengajar, pendidik maupun tenaga kependidikan itu terbuka terhadap teknologi. Kita jangan apatis terhadap teknologi. Dan juga mungkin hal lain adalah kita harus lebih aktif berkolaborasi ya. Jadi tidak hanya individualisme yang tinggi, tapi kita harus coba bersinergi dan berkolaborasi, baik itu antar sektor, antar universitas maupun ke lembaga-lembaga yang lain. Nah, jadi perubahan besar itu menurut saya selalu dimulai dari hal-hal yang kecil yang terus kita lakukan secara konsisten dan ini menjadi habit dan juga kebiasaan kita sehari-hari sehingga kita bisa level up. Mungkin itu, Dr. Widya. Siap. Untuk Bapak Rival sendiri, bagaimana peran Smart ASN? Baik, jadi selain Smart ASN, kuncinya adalah di manajemen ASN juga. Jadi perlu apa? Yang pertama, sistem harus merit, ya. Terus kompetensi, kita harus bagaimana meningkatkan kompetensi baik tenaga pendidikan maupun dosen di Universitas Jambi agar bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di Universitas Jambi dengan benar dan efisien. Kemudian pengembangan berkelanjutan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen ASN. Seperti itu, Bu Widya. Oke, baik Pak Nofrival. Nah, untuk Pak Tengku sendiri, bisa berikan satu kata kunci saja untuk peran Smart ASN ini bagaimana? Untuk satu kata kunci itu adalah kolaborasi. Itu sangat penting bagi kita untuk mengatasi masalah perbedaan di standar layanan juga. Nah,
kalau dikelola dengan yang berbeda sektor, misalnya entah sistem informasi dengan yang lainnya, fakultas lainnya, itu bisa menyatukan kita untuk mengenai masalah tersebut dapat diselesaikan. Kalau misalnya tidak kolaborasi, adanya sektoral masing-masing cenderung berjalan sendiri tanpa sinergi, dan juga ketidaksamaan standar layanan. Outputnya itu layanan tidak konsisten. Sampai kapanpun akan tidak konsisten kalau jika tidak kolaborasi. Begitu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bapak-Bapak sekalian. Mungkin sebagai penutupnya, ini kita sudah melihat bahwa yang pertama praktik baik kan sudah mulai terbentuk nih di lingkungan salah satunya Universitas Jambi tempat kita bekerja sekarang. Yang kedua, tantangan tuh juga masih nyata dan masih ada. Yang terakhir mungkin perubahan sangat mungkin dilakukan agar bisa menjadi lebih efisien. Nah, smart governance ini sendiri bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana kita berpikir, bekerja, dan melayani. Semoga ini menjadi refleksi, terutama bagi diri kita, dan langkah awal menuju kampus yang lebih baik, khususnya di Universitas Jambi. Mungkin saya tutup diskusi hari ini. Terima kasih atas waktu Bapak-Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.